Oke, kita tunggu kehadiran Jessica. Baik, signalnya. Halo, Jessica. Hai, Jess. Udah kedengeran Is it my suaranya? signal? Hai, Yes. Jess. Udah kedengeran suaranya? Connecting or not? Halo. Halo. Ini sih. Hai, Jess. Hai, Jess. Mungkin Jessica ada masalah problem sama sinyal. Oke, kita coba ulang lagi. Mungkin ada sedikit problem. Gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang udah koleksi saham-saham perbankan, happy cuan, karena untuk Bank BRI, Bank BCA yang mungkin udah koleksi di bawah 24.000, dan juga untuk BRI-nya di bawah 2.400, hari ini lumayan cukup naik ya. Karena kita lihat juga kondisi perbankan sebenarnya nggak perlu khawatir too much, karena kita masih yakin bahwa fundamental dari perbankan Indonesia ini masih sangat cukup kuat, dan kita lihat juga dari sisi saham-saham yang memang big banks, baik itu BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI harusnya nggak perlu dikhawatirkan juga sih, karena kita lihat dari kondisi fundamentalnya juga sangat cukup kuat. Oke, kita tunggu lagi kehadiran Jessica. BRI ya, BRI masih bisa turun nggak ya Bu ya? So far kita lihat nih kemungkinan nih secara tren kayaknya, oke bentar kita tunggu Jessica ya. Kayaknya secara tren nih potensi BRI ini masih cukup kuat ya, karena kita lihat juga asing masih banyak Hai akumulasi. Kak, Halo, halo sorry tadi Jess. sinyalnya di sini karena hujan jadi a little bit error. Oke, no problem. Halo teman-teman, ini Oke, kenalin hai Jessica Kak, Yo. apa kabar? Baik semuanya, halo. Ini Jessica Yo ini wanita cantik ya, Halo masih semuanya. muda, terus juga merupakan Dewan Smart Branding of Smart City Program. Juga Jessica nih Miss Internet Indonesia. Atau mungkin Jessica bisa kenalin nih lebih dalam nih, kira-kira prestasi apa sih yang Jessica punya selama ini, so far sampai di titik ini? Oke, halo semuanya, Sampurasun dari Bandung ya. Oke. Perkenalkan, saya Jessica Yo. Saya Miss Internet Indonesia Jawa Barat, dan juga saat ini saya menjabat menjadi Dewan Smart Branding Smart City Program. Ini sebuah program di mana Kemenkominfo salah satunya adalah yang owner dari program tersebut. Ini ada program pemerintah, dan saat ini saya juga merupakan Organizational Relations of Sobat Cyber Indonesia Community. Seperti itu, Oke, Kakak. menarik banget. Wah, kira-kira nih Jessica selama jadi Dewan Smart Branding, kira-kira teman-teman mungkin mau tahu nih, apa aja sih kegiatan dilakukan sebagai seorang ambassador of Smart City Program tersebut gitu. Kira-kira apa aja nih yang Jessica lakuin? Oke, mungkin aku cerita agak dari awal mungkin ya, Boleh, gimana boleh banget. jadi saya itu kan Miss Internet Indonesia Jawa Barat, di mana dibawahi atau dinaungi oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dan APJI pun bisa dibilang ada berhubungan sekali dengan pemerintah, yang pastinya dengan Diskominfo salah satunya karena sebagai komunikasi dan informatika di bidang tersebut. Lalu APJI ini bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah pun memanggil kami, APJI dan Miss Internetnya, untuk dijelaskan mengenai apa itu program baru
waktu 2019 akhir, sekitar November-Desember. Jadi di Oke. situ dijelaskan oleh pemerintah, khususnya Diskominfo, bahwa ada program baru, ini namanya Smart City Program, di mana tentunya mungkin kalau negara lain itu sudah lebih develop ya Kak. Kalau Indonesia sekarang ini sedang berjuang untuk lebih develop, untuk menjadi negara yang berkembang lagi, di mana Smart City itu bisa dibilang kalau sekarang Industrial Revolution 4.0 kita nggak bisa tanpa digital, tanpa teknologi, tanpa internet itu nggak mungkin banget. Maka Wow. dari itu mereka mau menarik kami, saya menjadi Dewan Smart Branding karena Smart City ini terbagi dari jadi 6 Kak. Jadi 6 Oke. bagian. Ada Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Branding, Smart Environment, and one more in Smart Society. Nah, Oke. kalau saya di bagian Smart Branding, di mana Smart Branding ini tentu tugas-tugasnya itu untuk yang namanya ambassador pastinya membrand sebuah program untuk masyarakat lebih mengenal lagi apa itu program ini. Karena nantinya kelak program ini akan berhubungan sekali untuk masyarakat bisa mengenal lebih dalam lagi tentang teknologi dan juga digital. Salah satunya misalnya nih, akte kelahiran. Biasanya kan akte Oke. kelahiran suka hilang ya Kak. Nah, Iya. nantinya Smart City program ini dengan Smart City, jadi kita ada dibantu oleh pemerintah untuk by digital. Akte kelahirannya itu udah by digital, semua ada. Jadi kita tinggal mungkin ketik nama kita, terus tanggal lahir kita, nanti semuanya ada di digital. Jadi semuanya gampang, nggak perlu pakai paper lagi gitu sih Kak, Oke. tepatnya. Jadi salah satu tugasnya saya itu untuk membrand program ini agar masyarakat lebih tahu lagi lebih dalam. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Ini kira-kira prosesnya udah berjalan berapa lama, Jess? Aku itu dilantik Desember, tanggal 23 Desember 2019, lalu sudah mulai waktu itu Januari saya dibawa oleh Diskominfo untuk melakukan kayak semacam branding and socializing di 100 apa ya itu namanya, kayak semacam 100 Smart City program yang dihadiri oleh Pak Kemenkominfo juga, Pak Joni Plate. Beliau yang mensahkan bahwa Smart City program ini akan terus berjalan selama masa periodenya. Seperti itu. Oke. Dan untuk kedepannya juga Smart City program ini akan terus berjalan karena kita nggak bisa muluk-muluk bahwa Indonesia pasti butuh sekali yang namanya internet dan digital, Kak. Oke, luar biasa banget. Nah, kira-kira nih ada pertanyaan juga nih. Kita kemarin ngumpulin pertanyaan dari berbagai follower kita. Kira-kira kalau dari Jessica sendiri melihat sebenarnya dunia digital kali ini gimana sih bisa mendukung strategi bisnis? Karena kita ketahui juga kondisi pandemi kali ini kan juga cukup memberikan suasana yang negatif ya untuk berbagai industri bisnis gitu. Nah, kira-kira menurut Jessica, pandangan Jessica seperti apa untuk strategi bisnis dengan didukungnya dari sisi digital? Sebenarnya bisa dibilang orang itu, masyarakat sendiri pun akan lebih develop dengan yang namanya sekarang itu mungkin dunia digital ya Kak. Jadi dunia bisnis pun memang dalam rangka pandemi seperti ini kita tahu agak sedikit menurun, bahkan mungkin bukan sedikit lagi, mungkin banyak sekali menurun dalam dunia bisnis. Maka dari itu mungkin dalam sisi ekonominya perlu sangat ditingkatkan untuk mengambil solusi secepatnya di era digital seperti ini, apalagi kita tahu bahwa mungkin COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan ya Kak. Karena mungkin kalau dari prediksi ada yang bilang Juli, ada yang bilang mungkin Agustus, ada yang bilang bahkan mungkin tahun depan baru kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Tapi dengan adanya sekarang new normal, kita bisa mengajukan yang namanya bisnis kita itu di dunia online gitu. Jadi dunia online ini, dunia digital ini bisa membuat kita lebih berkembang lagi dengan cara mungkin kita bisa bekerja sama dengan para contohnya para asosiasi internet gitu. Para asosiasi internet kita ajak kerjasama dan mungkin ya itu mungkin bisa meningkatkan dalam situasi pandemi seperti ini dalam segi bisnisnya.
Oke, wah menarik sekali ya. Jess, kalau misalnya dilihat dari sisi profesi nih, kita belakangan ini kita lihat bermunculan banyak sekali profesi baru ya yang berhubungan dengan dunia digital. Sebut saja Betul. misalnya let's say seperti digital marketing. Nah, kira-kira apakah tren digital marketing ini ke depannya akan masih terus hits gitu ya? Atau mungkin nanti akan balik lagi, mungkin trennya balik ke konvensional gitu. Orang nggak semuanya memanfaatkan dunia digital gitu. Apakah tren ini akan berlangsung lamakah atau mungkin pandangannya seperti apa, Jess? Oke, sebenarnya gini Kak, digital marketing ini udah ada hanya mungkin karena di tengah pandemi seperti ini orang-orang mungkin baru realize ya, baru sadar bahwa boom gitu, baru oh ternyata digital marketing tuh berfungsi sekali loh gitu. Oke. Padahal udah ada dari mungkin industrial 3.0, 3.0 itu bisnis system ya. Kalau sekarang itu kan support system 4.0. Jadi gimana dari mulai melirik dunia digital sebagai sesuatu potensial yang mungkin ini untuk perkembangan bisnis kita loh. Oh, ini untuk perkembangan perusahaan kita loh. Karena untuk kedepannya pasti akan terus berkembang sekali dalam dunia digital, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga dalam apa ya, untuk yang konvensional tetap dilirik. Karena seperti contohnya nih Kak, kayak misalnya kalangan-kalangan tertentu, itu kayak pengguna billboard, spanduk, lalu kayak selebaran flyer, itu mungkin di negara-negara yang maju dan berkembang ini juga memang masih suka dipakai kok Kak, masih suka seperti apa ya, masih sangat efektif dan efisien kalau menurut saya. Oke, berarti combine lah ya, jadi nggak mungkin ditinggalkan ke konvensional, pasti tetap aja ini ya. Oke, karena banyak banget nih, mungkin kalau teman-teman yang baru juga ini, kita kalau lihat di job street gitu ya, banyak banget orang-orang dunia digital marketing tuh banyak banget yang lagi dicari juga gitu, karena nggak semua orang bisa, karena kan itu juga butuh talent juga ya, maksudnya dari sisi passion juga gitu, jadi nggak sembarangan juga gitu, jadi ya cukup menarik sekali juga. Dan juga mungkin kalau dari sisi benefit ataupun salary juga ini cukup besar juga, mungkin bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman mungkin yang fresh grad, yang baru lulus, yang terus mau masuk ke dunia pekerjaan gitu. Digital marketing ini juga menarik gitu mungkin ya untuk kali-kali ini. Oke, nah mungkin bahas dikit nih Jess mengenai validasi email gitu, karena aku juga berapa kali ada sempat lihat Jess juga suka sering bahas nih mengenai validasi email, karena kan pemberlakuannya April kemarin ya. Nah itu kira-kira 18 April. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa sih dan gimana impact-nya? Oke. Sebenarnya soal email ini tuh sudah ada announcement-nya itu dari 2019 awal, Kak. Cuman karena memang masyarakat Indonesia mungkin kurang notice, jadi sering diabaikan soal email ini. Karena dari awal sekitar kayaknya Februari 2019, Bapak Diskominfo dan Kemenkominfo pun sudah sering menyebarkan dan mengumumkan bahwa kita itu HP harus sekali tahu nomor emailnya. Apakah nomor email kita itu valid alias legal atau ilegal? Karena contohnya Kak, yang refurbished, lalu yang seperti HP beli di luar negeri, itu semua bisa dibilang itu ilegal, itu black market. Maka dari itu Bapak dari Diskominfo itu, Kemenkominfo itu pengen banget melakukan yang namanya pergerakan untuk biar ekonomi Indonesia itu meningkat, Kak. Nah, bekerja samalah dengan Kemenperin, lalu Kemendak, dan Kemenkum, dan juga Kementerian Keuangan. Mereka itu berempat melakukan yang namanya akhirnya menegaskan, apalagi kemarin mungkin bisa dibilang karena banyak sekali perdebatan, akhirnya ya sudah kita luncurkan saja 18 April kita limit yang namanya black market. Jadi nggak ada lagi handphone black market, karena itu menurunkan sekali produk-produk yang masuk ke Indonesia, Kak. Maksudnya produk-produk Indonesia. Karena maksudnya ekonomi tidak akan pernah berkembang apabila masyarakat itu sendiri pun, masyarakat Indonesia tetap membeli HP-nya di luar negeri, bahkan mungkin yang refurbished itu seperti KW ya mungkin ya, seperti itulah Kak. Jadi dari Kemenperin, Kemendak, dan Kemenkom selalu membuat yang namanya, ayo
validlah nomor email kalian. Kalau misalnya memang belum, nggak apa-apa, tapi HP-nya itu harus digunakan sebelum 18 April. Jadi kalau misalnya kayak contohnya, aku punya HP yang aku beli di luar negeri ya Kak, tapi aku gunakan sebelum 18 April 2020 kemarin, itu tidak masalah. Tidak akan diblokir ataupun diputus saluran datanya. Tapi apabila 19 April misalnya kakak baru pulang nih dari Singapura bawa HP, terus kita masuk ke Indonesia, itu secara otomatis HP-nya hanya bisa digunakan untuk foto-foto saja. Karena nomor emailnya sudah terdata ada di database-nya, oh ini mah pengguna baru gitu. Jadi jangan salah tangkap, karena orang-orang masyarakat masih bingung. Ini HP aku masih black market nih, valid nggak ya? Masih bisa digunakan nggak gitu. Tenang aja, kan kalau digunainnya sebelum 18 April, it's okay. Masih bisa digunain walaupun black market. Tapi kalau sesudah, ya jangan salahkan kami gitu. Jangan salahkan dari kementerian atau pemerintah. Karena memang sudah di-announce gitu, Kak. Oke, menarik banget. Nah, tapi terkait tadi ngomong 18 April misalnya, let's say 18 April aku ada handphone yang beli di luar, belinya aku Januari. Nah, so far berarti Januari, Februari, sampai Maret, April, kan aku udah gunain kan. Nah, apakah langsung diblokir setelah itu kalau aku nggak? Enggak, Kak. Sama sekali enggak. It's okay. Pokoknya kalau misalnya digunainnya, bahkan nih kalau digunainnya 17 Aprilnya, Kak, Kakak masih misalnya baru beli dari Singapura gitu ya, misalnya, atau baru beli dari luar aja. Intinya dari Eropa ataupun apapun, atau mungkin refurbish pun, HP refurbish, it's okay. Asalkan gunainnya pas 17 April 2020 kemarin. Gitu, Kak. Jadi masih digunainnya dan masih valid disebutnya, karena itu udah apa ya, kalau misalnya banyak yang nanya, tahu dari mana pemerintah bisa memblokir sembarangan? Itu karena mereka, khususnya Kementerian Perindustrian itu sudah memiliki database HP-HP kita, Kak. Nomor-nomor emailnya itu, aku lihat sendiri ada database-nya, oh ini tuh misalnya nomor email aku ya, Kak. Nomor email HP aku udah terdata, oh penggunaannya 17 April 2020, berarti sebelum 18 April. Oke, kita validkan gitu. Nanti ada kok SMS-nya, Kak. SMS-nya pasti ada email kalian sudah masuk dalam database Kemenkominfo, seperti itu, Kak. Oh gitu, oke. Aduh, luar biasa banget. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Jess. Kondisi sekarang kita banyak banget nih, kalau mungkin teman-teman yang baca artikel udah banyak yang bahas mengenai back to the new normal gitu. Nah, kira-kira kalau pandangan Jessica sendiri sebagai anak muda yang berprestasi, kira-kira persiapan anak muda milenial tuh gimana sih dengan adapt to the new normal kali ini? Oke. Sebenarnya untuk young generation ini salah satu luck mungkin ya, sebuah keberuntungan untuk kita. Karena apa? Karena kalau untuk anak-anak muda sih kayaknya aku rasa saya sendiri pun sebagai anak muda Indonesia ini sangat menguntungkan dan sangat siap gitu, very ready untuk menghadapi new normal seperti ini. Karena kan kalau anak muda zaman sekarang itu lebih mudah tanggap, lebih cepat juga untuk understand apa yang terjadi situasi sekarang ini. Apalagi mereka adapt sekali dengan yang namanya gadget, yang namanya online, yang namanya Instagram, itu media sosial. Itu kan mereka sangat beradaptasi dan sudah mempelajari hal-hal baru tersebut. Tapi justru yang mungkin lebih dipermasalahkan dengan new normal ini mungkin lebih ke arah orang tua ya, mungkin orang tua yang sudah dilanjut. Kalangan orang tua mungkin lebih shock dan merasa apa-apaan nih, apa itu new normal, apa itu, kenapa kita online, kenapa kita harus digital, kenapa kita harus sekarang apa-apa virtual conference. Mungkin kalau yang orang tua yang memiliki anak kecil itu merasakan sekali study at home ya, Kak, karena study at home menggunakan aplikasi virtual ya, seperti Zoom, seperti Streamlight, seperti itu kan. Mereka kan jadi mungkin sedikit shock, tapi kalau untuk kita kalangan generasi muda, kayaknya menurut aku mereka mengerti apa itu new normal dan mereka mungkin very adapt and very ready. Oke, luar biasa sekali. Tadi ada muncul pertanyaan nih, dengan era digital kali ini, kita tadi udah sempat, Jess juga singgung mengenai industri revolusi 4.0 dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk menghadapi 5G,
Kira-kira program-program dari Kemenkominfo apa nih, Jess? Mungkin yang berhubungan dengan 5G. Oke, mungkin sedikit ya taunya ya Kak, pengetahuan tentang 5G ini. Kalau tentang 5G ini mungkin dibilangnya digital system mungkin ya, karena kan 4.0 ini support system dan sekarang 5G mungkin bisa dibilang digital system. Yang artian kecepatan internetnya itu lebih cepat lagi. Mungkin sekarang aja 4G kan 4G udah bisa dibilang meningkatkan sekali yang namanya kita beraktivitas lewat gadget, lewat online. Tapi kalau 5G kecepatannya semakin maksimal lagi dalam dunia perdigitalan mungkin ya Kak. Kalau dari sisi Kominfo itu sendiri. Oke. Jadi limit kecepatan limitnya itu makin maksimal lagi dari yang 4G. Oke, lebih ke speednya ya untuk limitnya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Jess. Belakangan muncul juga isu mengenai peretasan data dari berbagai platform e-commerce yang diperjualbelikan. Bagaimana tanggapan Jessica mengenai kondisi ini? Karena kita ketahui juga banyak platform e-commerce yang data-data nasabahnya itu diretas gitu. Itu kan cukup mengkhawatirkan juga ya buat kita sebagai nasabah gitu. Kira-kira gimana tuh, Jess? Oke. Aku tahu nih kayaknya masalahnya nih. Salah satu peretasan, sebenarnya peretasan itu hal yang wajar, apalagi di dunia digital. Apalagi kemarin juga aku baru dapat pengetahuan baru dari Sobat Cyber Indonesia, itu mengadakan webinar yang luar biasa, di mana webinarnya salah satunya menarik pembicaranya itu narasumbernya hacker. Oke. Hacker Indonesia, komunitas hacker Indonesia dikumpulkan, dan waktu itu diambil yang terbaik komunitas hackernya dan dijadikan narasumber. Dan di situ aku baru tahu ternyata dalam dunia hacker itu sendiri pun dalam soal peretasan itu ternyata tidak semua hacker itu jahat. Ada hacker yang baiknya juga. Seperti itu, Kak. Nah, aku juga baru tahu ternyata ada gray, ada white, ada black. Jadi bisa kita bedakan dari 3 hacker itu. Nah, dalam dunia digital ini sebenarnya peretasan itu udah benar-benar hal yang sangat biasa sekali. Jadi kita tidak perlu seperti cemas atau khawatir, karena aplikasi-aplikasi besar seperti itu, kayak contohnya ya Kak, Tokopedia, Facebook, lalu ada juga seperti Zoom ya, dan lain-lain, itu kan sebenarnya punya yang namanya white hacker yang aku bilang tadi. White hacker itu yang bertugas untuk mengamankan atau secure the data, biar database-nya itu walaupun diserang oleh hacker yang jahat, itu masih sangat safety gitu. Gitu. Dan jadi kita gitu ya? Iya, jadi udah diamankan oleh white hacker tersebut. Jadi walaupun diserang oleh yang jahat, jadi sebenarnya masih data-datanya itu aman sekali. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu menjadi salah satu negara yang luar biasa dengan hacker-hackernya yang hebat-hebat. Gitu. Jadi perlu diakui oleh dunia bahwa hacker Indonesia itu memang luar biasa banget pinternya. Dan untuk lebih berjaga-jaga, sebaiknya kita data-data di media sosial itu harus selalu diupdate. Seperti contohnya password itu kalau bisa diganti sebulan sekali, atau mungkin kalau misalnya sekarang ini kan lagi pandemi, banyak sekali ya mungkin yang lagi pengangguran. Jadi kita lebih harus waspada lagi, kitanya sendiri, balik lagi diri kita itu harus lebih secure dengan data-data kita dengan cara mungkin 2 minggu sekali kita ganti passwordnya aja gitu Kak. Dan lebih sering memantau lagi media sosial dan juga aplikasi-aplikasi yang yang mengunggah data-data kita gitu kan. Tadi Jessica sempat mention soal white hacker. Jadi sebenarnya kayak tadi narasumber yang mungkin Jessica ikut juga ya mengenai webinar yang tentunya bermanfaat sekali. Nah, itu untuk white hackernya sendiri memang sebetulnya memang ada yang maksudnya memang sengaja ada gitu, atau gimana tuh Jess? Memang sengaja ada. Memang ada white hacker yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan seperti yang sudah besar, Tokopedia, Shopee, Facebook, dan sama pemerintah pun dipekerjakan white hacker tersebut, Kak. Jadi mereka memang tugasnya itu menjadi yang baiknya lah untuk mengamankan data-data kita, gitu, Kak. Tapi ya ada aja, tentunya ada yang baik, ada yang jahat, seperti itu, Kak.
Oke, oke, luar biasa. Oke. Nah, membahas lebih ini lagi ya, yang mungkin yang sekarang topiknya lebih up to date, yang terakhir-terakhir kan mengenai penggunaan sosial media ini sebenarnya mungkin ada manfaatnya, tapi di sisi lain juga ada kontroversi juga. Mungkin beberapa waktu lalu kita lihat juga di berbagai sosial media juga membahas mengenai video prank yang cukup ini ya, cukup menjadi hot topic juga gitu. Kira-kira Iya, malah viral. sosial media viral tapi malah jadi lebih ke negatif side gitu. Nah, kira-kira gimana nih Jess pandangannya melihat kondisi tersebut? Oke, mungkin aku nggak akan sebut ke kalian namanya ya Iya. Kak. Tapi apa ya, itu salah satu dari Bandung, jadi cukup aku ngerasa gemes sendiri gitu. Aduh, Oke. ini maluin orang Bandung aja gimana sih gitu Oke. kan. Eh, Sebenarnya dengan adanya belakang ini muncul isu seperti prank itu ya seperti yang tadi aku bilang ya Kak, seperti hacker, ada yang white, ada yang black, ada yang Betul. baik, ada juga yang jahat. Dan ini juga sama dengan adanya prank itu ada yang baik, ada yang jahat. Contohnya prank yang diadakan oleh salah satu artis ternama itu sangat bagus. Boleh aku sebut mungkin ya, mention Kak Oke. Baim Wong, itu bagus sekali pranknya. Pranknya itu mengajarkan bahwa kita harus lebih lebih cepat tanggap lagi, dan kita juga harus lebih mempunyai hati untuk berbagi. Tapi ada juga di prank ini tuh disalahgunakan oleh beberapa influencer mungkin ya, Oke. beberapa influencer, sehingga terkadang itu menyakiti sesama manusia, menyakiti Menyinggung perasaan lah ya. orang lain. Iya Kak. Oke. Jadi dengan ya belakangan ini seperti itu ya, aku cukup sedih sih dengan yang namanya negatif things dari segi apapun, walaupun ini mereka bilang katanya tidak sengaja kan, tapi kalau aku pun yang merasakan gitu sebagai yang di pranknya itu juga kayaknya aku sakit hati sekali. Jadi kayaknya emang nggak pantas. Jadi buat ya, apalagi kan biasanya influencer itu anak muda, jadi buat anak muda Indonesia, berpikirlah lebih cerdas dalam kalian kalau mau viral atau mau mencari popularitas, ya berbuatlah yang untuk mengedukasi, yang bermanfaat, jangan ngeprank yang sembarangan lah, intinya gitu. Iya. Balik lagi ke diri kita mungkin ya Kak. Betul, betul, betul. Nah, untuk dari Jess sendiri, kira-kira ada tips apa nih buat anak-anak milenial, buat kita yang masih muda di tengah kondisi pandemi, karena mungkin banyak juga yang work from home, study from home, pray from home, yang udah kesibukannya kita hari-hari di rumah. Kira-kira apa nih hal-hal yang kreatif yang mungkin sebagai anak muda, tips dari Jess? Oke. Aku sendiri udah 3 bulan ya Kak diem di rumah. Jadi buat teman-teman jangan merasa sendirian, jangan merasa sedih dengan adanya work from home, study from home, terus juga kita ya gak bisa hang out, gak bisa bertemu dengan teman, tidak lagi bisa bersosialisasi, apalagi dengan new normal seperti ini. Jadi buat anak-anak muda, tetaplah menjadi diri kalian sendiri yang selalu bersyukur, dan jangan lupa kita harus tetap berdoa dengan adanya pandemi ini biar cepat berlalu, dan jangan lupa untuk terus berkreasi dan berkreatif semaksimal mungkin. Pergunakan pekerjaan-pekerjaan kalian, dan juga mungkin kalian bisa lebih gali lagi passion kalian, karena jujur aku sendiri pun mengalami dengan adanya pandemi seperti ini, aku bisa tiba-tiba masak Kak. Jadi bisa tiba-tiba berkreasi lagi. Aku bisa masak dari dulu, tapi masaknya itu yang benar-benar simple things. Sekarang ini aku karena karena pandemi ya, kita membuat konten-konten yang kreatif aja. Jadi di media sosial tetap berjalan, kita juga masih bisa bersosialisasi dengan teman menggunakan chatting medsos, dan ya kita buat hal-hal yang seperti itu aja, bisa masak, bisa olahraga. Aku pun semakin merasakan bahwa aku memiliki family quality time, dan juga memiliki me time mungkin ya Kak, karena biasanya aku kerja terus Betul. sampai di rumah tuh kayak cuman buat tidur doang sama makan. Tapi
sekarang itu aku jadi merasakan, oh, aku bisa olahraga lebih lagi, bahkan aku Oke. bisa menyehatkan tubuh aku. Terus dan aku lihat juga dari sisi dunia, mungkin dunia sekarang lebih bisa apa ya, ada nggak terlalu polusi udaranya jelek ya gitu. Oke. Jadi kita sebagai anak muda kreatif aja dan selalu bersyukur dengan adanya seperti ini gitu. Oke, luar biasa sekali. Aduh, Jess, informasi yang Jessica berikan udah sangat lengkap sekali. Mungkin aku sharing sedikit ya. Mungkin dari dunia digital kita juga cukup bersyukur karena mungkin singgung dikit soal Cipta Dana. Kita Cipta Dana perusahaan sekuritas yang juga menggunakan layanan teknologi atau kita bisa bilang internet yang cukup membantu kita juga. Mungkin teman-teman di sini yang udah jadi nasabah kita, teman-teman juga udah bisa bertransaksi saham di rumah, di mana aja, aksesnya juga sangat mudah sekali. Jadi kita juga cukup bersyukur dengan kondisi kali ini, tapi kita masih tetap bisa survive dan tetap bisa transaksi jual beli saham dengan mudah karena dengan platform yang kita milikin gitu. Dan terima kasih juga dari Kemenkominfo dan juga mungkin dari beberapa kementerian lain yang cukup mensupport dari dunia digital ini, karena kita juga dari Cipta Dana mungkin buat teman-teman yang sudah jadi nasabah ataupun yang belum, kalian juga bisa open account dengan kita, transaksi jual beli saham yang tentunya juga penggunaan platformnya itu nggak mesti dilakukan di tempat tertentu, tapi di rumah, di kantor, ataupun dimanapun juga itu bisa digunakan gitu. Jadi menarik sekali, dunia digital ini memang sangat berperan penting untuk kondisi-kondisi kali ini, apalagi yang kita ketahui juga sekarang lagi pandemik gitu ya. Gitu sih, Jess. Iya Kak, bener banget sih. Aduh, Kakak senang banget aku bisa sharing, apalagi Kakak mungkin lebih berpengalaman langsung di dunia online trading dan juga maksudnya dalam segi digital. Jadi kayaknya nyambung banget Kak. Senang Oke. banget. Ya, luar biasa, Jess. Mungkin ini aja yang kita bahas, teman-teman. Thank you banget yang udah join. Nanti mungkin ada kesempatan lain kali kita akan undang Jess lagi. Atau mungkin kita bisa meet in person. Jessica dari Bandung bisa datang ke Jakarta. Nanti mungkin kita ada acara dari Cipta Dana, kita akan undang Jess juga gitu. Thank you banget, Jess, untuk informasinya. Sukses terus. Stay safe and healthy. Oke, thank Thank you you, ya Jess. Kakak. Stay Bye, healthy. Jess. See you soon. See Bye-bye. you. Bye. Thank you semua.